Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak, yang begitu berlimpah, yang tak mungkin kita bisa menghitungnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di ini, tentunya di Tasya Online, nggak ngaji nggak asik ya. Dan pada malam ini tentunya kita akan melanjutkan materi Nuniyah As-Sakhawi ya, yang tentunya semoga bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita ya, yang tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Ustaz sudah bergabung, alhamdulillah, Anda serahkan kepada Ustaz Rudin. Silakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ba'da. Baik, sahabatku yang baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keistiqomahan dalam ketaatan tentunya. Dan mudah-mudahan juga kita selalu dilimpahkan ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena ya sudah dijelaskan, sudah dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surah yang lain Allah juga menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, daraballahu masalan qaryatan aminatan mu'minatan rizquha ragadan min kulli makan ya. Allah telah berikan perumpamaan, kepada suatu kaum, suatu negara dengan perumpamaan yang sangat indah sekali, yaitu ketika orang diberikan nikmat rezeki ya, dari jalan yang eh, ya Allah sukai tentunya, dari kampung-kampungnya, dari penjuru-penjurunya, min kulli makan, dari tempat-tempat yang setiap tempat ada rezeki dan sebagainya, maka Allah berikan dia ruqadan min kulli makan. Nah, lanjutan ayat ini, fakafarat bi'an'umillah, mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, maka Allah berikan apa? Al-ju' wal khauf. Allah berikan al-khauf wal ju', rasa takut yang setakut-takutnya, dan Allah berikan kelaparan yang selapar-laparnya. Ya, bima kanu yasta'un, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini suatu gambaran teman-teman terhadap nikmat Allah yang telah terapkan kepada suatu hamba atau suatu kaum, maka dia tidak mensyukurinya, maka bersiaplah untuk menerima teguran dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, mudah-mudahan kita tergolong orang yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Baik, sahabatku yang baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah, ini semuanya teman-teman dari Jambi semua ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nantinya bisa kita berkunjung ke sana, Pak Hendri, Kang Andi ya. Yang memotoran lah. Insya Allah nyampe lah sana, insya Allah, bismillah. Masa dari Bandung, dari Lombok ke Bandung nyampe, dari Bandung ke mana? Ke Jambi nggak nyampe. Baik, Bismillah, kita mulai ya. Kita mulai pada bait yang ke-7 ya. Bait yang ke-7 ini ya sedikit membahas tentang mad. Bait ke-7, bait ke-8 itu membahas tentang mad. Mari kita lihat ya, pada matan disebutkan, pada nuniyah disebutkan ya, wamdud hurufal maddi inda musakkini. Jadi pada huruf mad itu ya, di sini dijelaskan, au hamzatan hasanatan, au hamzatan hasanan akha ihsani ya. Jadi Mu'alib menjelaskan, wahai saudaraku yang baik ya, wahai saudaraku yang baik, wahai para pembelajar. Ya, ini
menjelaskan tentang apa? Ya, tambahkanlah kadar kadar mad. Kepada mana? Kepada apa? Ketika mad tersebut bertemu dengan musakkinin ya. Bertemu dengan apa? Huruf-huruf apa? Huruf sukun ya. Bertemu dengan huruf huruf sukun ya. Au hamzatin atau dia bertemu dengan huruf-huruf hamzah. Hasanan akha ihsanin ya. Dengan baik tentunya maksudnya adalah tidak boleh menambahkan atau mengurangi dari kadar yang telah ditentukan ya para muqarri. Dan tidak boleh dia lebih dari itu ya. Nah, yang disebut di sini adalah ya yang disebut daripada inda musakkinin au hamzatin ini adalah pembahasan tentang mad far'i. Yang mana adalah pernah kita bahas tentang mad far'i. Mad far'i adalah mad yang menyebabkan ya mad tabi'i itu lebih panjang daripada biasanya karena dia disebabkan oleh hamzah dan sukun ya sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ya. Dalam Hidayatul Mustafid dijelaskan juga ya bisa babin min hamzin atau sukun ya. Dengan sebab hamzah atau sukun ya kalau di sini ainda musakkinin atau hamzatin ya sama teman-teman jadi sama ya jadi eh wali menjelaskan adalah ya kita diingatkan lagi bahwa ya huruf ya, mad tabi'i ya bertemu dengan sukun maka dia maksudnya di sini adalah mad arid lisukun dan mad lin ya mad arid sukun dan mad lin ya kalau ya au hamzatin hamzah bertemu dengan hamzah maka ada beberapa, ya ada munfasil, ada muttasil. Nah, kalau di sini disebutkan munfasil dan muttasil, tapi dalam yang lain disebutkan juga apa? Ya, eh saya ulangi dalam sukun, ya sukun, ya disebutkan ada mad aril sukun dan mad lin, ya dan juga disebutkan dengan sukun juga ada yaitu lazim, ya mad lazim, ya. Ya, entah lazim dengan kalimah atau harfi. Nah, terus selanjutnya apa? Yaitu au hamzatin dengan hamzah yaitu muttasil dan munfasil. Muttasil atau munfasil. Ya, makanya disebutkan dengan baik ya. Akha ihsanin. Maka wahai saudaraku ini bunyikan dengan baik. Ya, bunyikan dengan baik. Ya. Jadi misalnya muttasil ya, muttasil wajibnya adalah bukan hukumnya tuh, tapi wajib itu adalah ya tidak boleh kurang daripada mohon maaf empat harokat. Dia harus empat harokat lima harokat. Nah, bagaimana caranya? Ya bitaraqi ya. Terus yang dua adalah mad munfasil dia jaiz, boleh dia dua harokat, boleh dia empat, boleh dia lima harokat. Nah, terus ya apa? Ada juga ya, yang disebutkan dengan hamzah dalam mad far'i itu adalah mad badal, tapi dalam matan ini dia tidak disebutkan ya. Maka kita jelaskan ada mad badal, ada mad silah thailah ya. Nah, maka ini mencakup semua ya teman-teman ya. Ya makanya penjelasan di sini bab yang apa? Matan yang ke tujuh ini adalah tentang mad far'i. Nah, kita lanjutkan ya. Pen yang ke delapan ya. Wal maddu min قبل المسكن يا دون ما قد مد للهمزة يا قد مد للهمزات باستيقان يا باستيقان ya. Baik, ini menjelaskan adalah ya eh sebenarnya ini menjelaskan tentang tingkatan mad teman-teman ya.
tingkatan mad. Ini menjelaskan tentang tingkatan mad. Maka mad far'i ya, bahwasanya tingkatan mad far'i yang disebabkan oleh sukun yaitu mad alil sukun ya, berada di bawah mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ya. Nah ini tingkatan mad yang pernah kita bahas ya. Pada sebelumnya adalah mad lazim ya, baik dia kalimi ya, harf mukhaffaf kah, harf musaqqal, kalim mukhaffaf, kalim musaqqal itu sama kadarnya 6 harakat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Mad muttasil kadarnya 4, 6. Mad alil sukun, mad munfasil ya, dan mad badal. Nah, ini adalah tingkatan daripada mad far'i. Akan tapi mad asli ya, dia tidak tidak apa namanya? Tidak tingkatannya karena sudah asli yang tidak disebabkan oleh hal yang lain. Dia berdiri sendiri ya, tanpa dengan ininya. Nah, baik. Jadi dijelaskan bahwa ini adalah ya tentang tingkatan daripada tingkatan mad ya, tingkatan mad far'i tentunya, karena kalau mad asli tidak tingkatan karena sudah memang asli, tidak disebabkan oleh suatu hal ya. Ini disebabkan karena suatu hal, makanya ditingkatkan ya, diurutkan tingkatannya ya. Mana yang panjang, mana yang tidak. Nah, baik. Ya, dalam matan yang lain juga dijelaskan yaitu Syekh Samanudi ya. Syekh Samanudi menyebutkan ya, dalam nazamnya ya, yaitu Takhris Al-Lail Al-Bayan. Al-Lail Al-Bayan menjelaskan bahwa tingkatan mad itu dijelaskan dalam matannya. Ya, aqwal mududi lazimun famattasil ya. Dan apa katanya? Fa'aridun fazum ya fisalin fabadal. Nah, jadi mad paling kuat adalah mad lazim, kemudian dia mad munfasil muttasil, kemudian dia mad alid lisukun, dan mad muttasil serta mad badal. Maka ini adalah ya matan daripada takhlis al-lail al-bayan. Nah, maka Syekh ya Samanudi menjelaskan bahwa jelas dengan gamblang ya tingkatan mat yang disampaikan oleh beliau rahimallahu taala. Nah, ya, ini adalah pembahasan tentang mad.
Bait ke-9 dan ke-10 ya, ini menjelaskan tentang apa? Makhraj ya, menjelaskan tentang sifat, mohon maaf, menjelaskan tentang sifat-sifat daripada huruf. Ya, jadi di matan-matan yang lain ya, dia urutannya harus sifat, huruf dan sebagainya, tapi ini yang bahas tentang kesalahan dulu, hamzah sebagaimana yang sering terjadi dan sebagainya, karena ini yang sering dilupakan. Nah, dalam bait yang ke-9 ya muallif menjelaskan ya, wal ha'u takhfa fajr fi izhariha ya fi nahwi min hadin wa fi buhtani. Nah, wa jibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila istiqalin tazi ya istiqalin tazidu bihi ala tibyani. Nah, ya beliau menjelaskan bahwa ya huruf ya wahau dan huruf ha memiliki sifat lemah. Nah, ini yang sering saya bahas teman-teman. Ha itu adalah huruf daripada huruf hijaiyah yang memiliki sifat yang paling lemah. Oh, sana ada videonya. Huruf ha adalah huruf hijaiyah yang memiliki sifat yang paling lemah. Wal ha'u takhfa dan huruf ha memiliki sifat yang lemah. Fajr fi izhariha ya. Dan dia sifatnya samar, maka ya izhariha, maka ucapkanlah dengan jelas ya, tidak boleh dia apa namanya eh samaran. Misalnya contohnya fi nahwi min hadi min ha, yang sampai dia min nadi ya. Jadi seperti dengaran haknya hilang karena ha dan memiliki sifat yang paling lemah di antara semua huruf hijaiyah. Maka perhatikanlah ketika membunyikan huruf ha ya. Cenderung ha ini ya sering disamarkan oleh teman-teman yang mungkin baru belajar atau mungkin yang sudah belajar tapi dia belum paham tentang makhrajul huruf atau sifat-sifat huruf ya. Biasanya teman-teman yang mohon maaf sekali ngaji misalnya baca yang kita belajar dengan nenek-nenek kita dulu, mungkin bapak-bapak kita dulu yang mereka mengajarkan ya baca-baca terus saja, tidak diajarkan kita sifatnya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang di sini ya mungkin dari anak atau sama teman-teman itu belajar sifat makhraj ini mungkin 2 tahun yang lalu atau bisa jadi setahun yang lalu. Baru tahu ternyata ada sifatnya. Oh, ternyata ada makhrajnya. Oh, begini makhrajnya sifatnya ada dan lain sebagainya. Mungkin ada yang 5 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Bisa jadi seperti itu ya. Kenapa ya? Ini adalah apa namanya kasih sayang Allah kepada kita ya. Kasih sayang Allah kepada kita yang ingin belajar. Nah, jadi kemuliaan itu teman-teman hanya Allah yang mengkaruniakannya. Kemuliaan itu hanya Allah yang mengkaruniakannya. Harta ya, terus eh, apalah saya masalah dunia ya, mungkin Allah kasih, tapi itu sifatnya hanya ya sementara saja. Ketika kemuliaan ya, maka ini bersifat abadi, abadan sebagaimana Nabi SAW mulia, dia dikenang oleh semua umat, oleh semua orang baik kafir maupun Islam ya. Makanya kemuliaan itu Allah yang kasih. Kemuliaan itu Allah yang kasih. Allah min fadli rabbik. Dan sebagaimana yang dijelaskan wa fi buhtanin. Sering dijelaskan buhtanin, 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 buhtanin. Salah. Buhtanin, buhtanin, bah, bih, buh. Ya, buh, bah, bih, buh. Nah, jadi jangan sampai dia buh. Ya, wafi dan dijelaskan dalam matan selanjutnya ya, maka 10 wa ya jibahuhum ya
Ya, sering dulu kita pernah latihan ya. Ha ha hi hi hu hu. Hi ha ha hi ha ha. Pernah nggak? Yang teman-teman Jambi pernah latihan itu ya? Ha ha hi hi hu hu. Hi ha ha hi ha ha. Jadi harus jelas karena dalam Al-Quran ada yang hu hu, ada yang hi hi, ada yang ha ha. Tujuannya apa? Tujuannya agar jelas huruf semuanya. Bukan hanya sekedar hak saja. Ya, bukan hanya sekedar hak saja. Tapi mu'alif, penulis, ya, Syekh Al-Imam As-Sakhawi, ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa ya ini loh, ya ada hak, hak itu huruf lemah, jadi jangan dilemahkan gitu. Ya, huruf ini huruf lemah, jangan sampai dilemahkan. Misalnya jibauhum, jibauhum, huhum, huhum, ya, huhum, ya, huhum, ya, hu, 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 hu. Nah, ya, jadi pentingnya juga belajar ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, minal muhni, mahihan, haniha. Perlu kita belajar itu. Atau misalnya ha, ha, ah, ih, ha, ha, hi, hi, hu, hu, hi, ha, ha, hi, ha, ha, ah, ha, ah, hi, ah, hu, ha, hahi, hahu, ya. Perlu kita belajar itu untuk apa? Melatih huruf-huruf yang lemah, ya. Juga huruf huruf yang kuat, ya. Contoh begini, ketika ketika dijelaskan tentang huruf yang lemah dalam suatu matan, berarti berhati-hatilah dengan huruf yang kuat, ya. Bisa jadi huruf-huruf yang kuat itu juga dilemahkan, ya. Salah satunya, ya. Atau ya bahkan tidak mereka dibunyikan dua-duanya akan tetapi tidak disyidahkan, tidak dikuatkan. Nah, maka ya harus harus memang harus jelas, harus jelas. Nah, selanjutnya dicontohkan ya wa wujuhuhum ya. Wujuhuhum. Tadi ada eh jibahuhum ya. Sekarang wujuhuhum. Ya, jadi huruf H memang sekali lagi ya huruf ini adalah huruf yang lemah. Juga ada di sini nggak ditulis tapi saya tambahkan ya. Bukan berarti tidak sempurna kitab ini tidak ya. Saya tambahkan di sini untuk menambah khazanah daripada keilmuan kita untuk menambah latihan kita. Bukan berarti saya tambahkan kitab ini kurang lengkap enggak ya. Bukan begitu ya. Saya tambahkan misalnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa wahu 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 wahua. Nah, jangan sampai dia haknya sukun. Wahwa ala tambah hilang, sudah disukunkan tambah hilang. Wahwa ala kulli syai'. Ini sudah hilang. Haknya hilang, semuanya hilang. Nah, ya. Baik. Jadi ha hi hu ya. Ah ih ya. Ha hi hu ya. Jangan sampai dia lewat dada ya. Ah hi hu. Itu ehu itu ya. Ehu. Ehu apa bacanya apa? Ehu atau eho pokoknya. Nah, itulah pokoknya mah bahasa Inggrisnya begitu. Karena kurang paham juga bagian son-sonannya. Baik. Apa ya? Ya, beliau menyatakan wa wujuhuhum ya bayin bila. Jadi jangan sampai kita mengucapkan seperti ya apa hal tersebut akan menambah jelas dalam pengucapannya. Jadi sekalian ya tazidu bihi ala tibyani. Jadi jangan sampai eh, huruf H ini sudah lemah ditafsir lagi. Sudah lemah dilemahkan lagi ya. Nah, ini berhati-hati. Jadi kalau menaruh huruf bukan pada tempatnya juga tidak boleh. Ini dilarang. Nah, karena makhraj huruf itu sudah jelas ya. Makhrajnya di A, di B, lisan, al-jawb, syafatain misalnya ya, al-khayshum, sudah jelas al-halq, sudah jelas tempatnya. Maka jangan sampai dia hilang daripada tempatnya. Nah, oleh karena itu ya
huruf H harus berhati-hati dalam dalam menyebutkannya. Dan selanjutnya kita lanjut ke matan ke 11 dan 12 ya. Atau sebelumnya sebelum melanjutkan ada yang mau didiskusikan silahkan saya kasih waktu 5 menit. Bari saya mau minum dulu. Baik, teman-teman sekalian, yaitu materi yang saya sampaikan. Matan ya Nuniyah Sakhawi terkait dengan materi yang baru disampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung buka mic-nya. Atau bisa tulis di chat ya. Tapi enaknya langsung dibuka aja mic-nya ya. Langsung ditanyakan kalau ada yang bingung. Silahkan. Atau udah mumtaz semua ini, udah paham semua ya. Masih mau nanya, Ustaz. Baik, Bu Eni silakan dipertanyakan dulu. Nanti kita tampung dulu pertanyaan sambil menunggu Ustadz. Silakan Bu Eni. Ini kan huruf H itu sifatnya lemah Ya, dan samar ya. Tapi bunyinya samar. Tapi bunyinya samar, tapi harus jelas gitu ya maksudnya. baik. Nanti kita eh, tanyakan kepada Ustadz. Ya, ada lagi yang lain? Cukup itu aja. Kita tampung dulu pertanyaannya dari Bu Eni tadi mempertanyakan ya huruf H ini apakah samar namun harus jelas begitu ya Bu Eni? Iya, di sini Baik, kan keterangan huruf sifatnya lemah. baik Bu. Bunyinya Bu Asri silakan. Eh, iya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut tentang huruf H juga Ustadz. Baik, Nah ini kayak bagaimana? eh, kan misalkan ada rumah, contoh di Ali Imran 106, wujuhuhum, nah, itu apa harus apa boleh, maksudnya kan sama-sama harus memonyongkan apa nih bibir gitu, apa Ya, harus itu maju maju ditarik lagi atau bagaimana untuk menguatkan huruf gitu Kak Ustadz. baik. Nanti Tesnya kita gitu tampung dulu. Ustadz. Baik, apakah pengucapan wujuhuhum, huhum gitu ya harus ditarik dulu atau tidak bibirnya gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Asri. Silakan ada yang lainnya mau ditanyakan, dipersilahkan. Ibu Fatihah, aman. eh Masih itu Ustadz apa kecepatan Ustadznya tuh jadi kayak gitu balik-balikin buku-buku yang sudah dipelajarin aja Ustadz belum Oh, ini baik, belum nggak mudeng. apa-apa. Tidak apa-apa ya Bu Fatihah. Iya Ustadz. Baik, Ibu Fatmi, ada yang mau ditanyakan? Bu Hajah Megawati, bisa? Sudah jelas? Pakana, Mustami, Teh Ita, Teh Ita mau disampaikan, bukan ditanyakan ya? Atau mau ditanyakan boleh ya? Ibu Rita Rahayu, cukup? Ibu Rita Rahayu, silakan ada yang ditanyakan Ibu Rita atau bingung mau nanya apa? Nah, itu yang Baik, tidak apa-apa ya, kita simak dulu. penting kita. Ini kan kayaknya kemarin kan udah banyak yang sudah pernah dijelaskan juga sama Ustadz yang beberapa ini kan. Baik, Yang kalau kayak kalau hmm, nggak ada yang ditanyakan nggak apa-apa. iya. Ya, Ya kita lihat lagi. baik. Ibu Samini, aman? Iya Pak Ustadz. Oh, ada yang mau ditanyakan?
Mau nanya apa ya Pak? Bingung. Ya udah nggak ada, kalau nggak ada nggak usah Bisa. dicari-cari. Baik, itu jadi ada pertanyaan ya tadi dari Bu ini yang pertama mengenai huruf H ini samar tapi apakah harus jelas seperti apa gitu ya. Kemudian Ibu Asri tadi apakah mengucapkan wujuhuhum ya ketika mengucapkan huhumnya apakah bibirnya harus kembali dulu ke awal sebelum memonyongkan lagi humnya begitu ya. Baik, itu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi silakan sambil menunggu Ustadz. Bismillah. Baik, Ustadz tadi sudah ada pertanyaan ya dari Bu Eni mengenai huruf H ini. Ini kan huruf H ini lemah kemudian samar terus bagaimana harus kuat begitu bacanya Bu Eni ya. Dan dari Bu Asri tadi menyebutkan wujuhuhum ya, apakah bibirnya harus kembali ketika menyebutkan wujuhuhum itu apakah harus kembali dulu ke awal bibirnya kemudian baru menyongkan lagi pada saat mengucapkan humnya begitu. Itu Ustadz silakan. Baik, baik, Bismillah. Jadi huruf H, ya, misalnya huruf H ini samarnya adalah tidak sejelas huruf yang lain. Terus bagaimana jelasnya ya? Jelaskan ya H. Ihdina, hahihu, hahihu, hari, ya. Ihdina, itu disebut dengan jelas. Samarnya bagaimana? Ihdina, ya. Ihdina, ya. H-nya nggak jelas, ya. Misalnya wahwa jadi wahwa ala ini samar namanya disamarkan, dihilangkan, ya, disamarkan. Ada hak di sana. Ya. Jadi jelasnya hak itu ya jelas proporsional pada hak huruf tersebut. Ya, tidak jelasnya misalnya seperti hak mana videonya oh ini. Seperti hak yang ada di dada misalnya. Ya, ini tidak proporsional ya. Karena makhraj itu sampai di tenggorokan bukan sampai ke dada. Nah, hahihu ihdina hahihu bah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya segitu. Jadi tidak ditashil atau tidak dianggap remeh haknya tidak disamarkan. Lantas bagaimana ketika mengucapkan wujuhuhum? Apakah dia kembali lagi? Ketika ini menyulitkan maka dimaafkan, tidak masalah. Ya, ada huruf-huruf yang memang dia susah untuk dikembalikan. Misalnya wujuhuhum, huhum. Ini tidak ya. Sebenarnya ini seperti kuat kamit ya, maka tidak dikembalikan tidak masalah. Kalau tapi ada yang kukuh harus dikembalikan. Nah, ini tidak ya. Ada beberapa keadaan huruf yang memang tidak ya. Mardudu misalnya. Ini mudah mardudu mudah. Kalau huhum susah dia. Ya, karena dal itu enak. Da itu dia apa istilahnya dekat ya. Du, du ya. Kalau huhum, huhum ya. Makanya kalau dia ya, ini catatan ya teman-teman. Ketika dia huruf itu dia dumah depannya dumah. Dumah kayak huhum ini kesusahan kita untuk mengembalikannya, maka ini dimaafkan. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tidak termasuk daripada mengismamkan huruf. Nah, ya, nah, ini daripada huruf H. Nah, ya, satu eh, insyaallah kita belajar satu atau dua bait lagi. Dua bait lagi, ya. Atau apa namanya? Eh, baik, saya bacakan dua bait lagi karena ini ini memulainya kesalahan-kesalahan yang mendempet-dempet huruf tersebut apa misalnya huruf yang bergandengan ya. Ya, ain dengan ha itu hurufnya dekat tapi sering terjadi kesalahan. Nah, saya bacakan ya matan yang ke-11 wal ain wal ha muzharun wal ghainu qul wal kha wa haythu taqarabal ya harfani misal ya kal ihn afril
La tuzighu, ya. La tuzigh qulubana maksudnya sih, ya. Ya, takhtima, ya. Terus wala takhsha wasabbihhu, ya. Wa kal ihsani. Naam. Ya, bait ini ya agar menjelaskan perbedaan ketika huruf-huruf bertemu dengan huruf-huruf yang dekat ya. Huruf ini adalah apa? Wal ain wal ha. Ain dengan huruf ha ini adalah huruf yang dekat. Serta apa? Ya, dia huruf muzharon ya, muzharon ya. Wal ainu qul, dan huruf ain juga, wal ghain juga sama. Ghain juga huruf dekat ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ketika berucap dengan ain ya. Kal ain ya, ain ini misalnya. Ai 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 ai. Nah, ini. Terkadang ya ainnya bisa hilang, haknya bisa hilang. Terkadang dua-duanya tidak jelas, terkadang salah satu jelas. Nah, ya ini pentingnya apa? Bertalaqi. Ain, ainil manfush misalnya. Kal ainil manfush misalnya. Ya, atau surah Al-Ma'arij di sana juga ada ya. Huruf ha ya, ya huruf ain menghadapi huruf ha yang makhrajnya keluarnya berdekatan ya. Kalau hamzah dengan ha itu paling bawah, ain dengan ha di atasnya. Ya, maka berhati-hatilah. Bisa jadi ainnya hilang atau haknya yang hilang, tapi kecenderungannya nil yang sering adalah hilang adalah huruf huruf ha sukun. Ya, yang sering hilang adalah huruf ha sukun, dan yang sering tergantikan makhrajnya adalah ain. Nah, terus apa lagi teman-teman? Ya, yang tadi disebutkan di sini afrigh alaina. Afrigh ghain yang berdekatan dengan huruf ain. Ghain di atasnya, ain di tengah-tengahnya. Ya, misalnya afrigh alaina. Bagaimana sering terjadi afrigha, ya, ghainnya jadi sukun kah? Di apa di kolkolahkan ya. Nah, jadi ini yang tidak boleh ya. Ya, maka harus menjelaskan bunyi keduanya, bunyi ghain dijelaskan, bunyi ain dijelaskan, bunyi apa namanya sukun ghain dijelaskan dengan rokhawahnya afrigha, 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 afrigh alaina, afrigh alaina. Nah, harus jelas ghain dengan ainnya, karena ini huruf yang berdekatan teman-teman. Dan yang ketiga apa di sini? Yang ketiga adalah ya la tuzighu. Nah, mana yang berdekatan ini hadirin? Ghain dengan huruf qaf. Ya, la tuzighu. Tuzighu. Jangan sampai dia masuk ke huruf qaf. Nah, jangan sampai dia masuk ke huruf qaf ya. Karena apa namanya? Bunyi ghain dibaca tipis dengan melebur ya, jangan sampai dia melebur ke huruf qaf. Jadi nanti idgham mislain, idgham mutakharibain, idgham mutajanisain ya. Bahkan ini tidak ada termasuk dalam hukum idgham. Afrigh alaina, itu apa tadi? Ya, ghain dengan huruf ain dan ghain dengan huruf qaf. Ya, huruf ghain dan huruf qaf itu la tuzighu, la tuzigh, zilqu ya. Di sini ya pasti sering akan terjadi kesalahan teman-teman. Ghain huruf isti'la, qaf huruf isti'la. Ya. Ya, ghain ini adalah huruf yang kuat, bukan kuat. Huruf yang dia sama-sama ya bersifat minta ditinggikan, ya. Terus di samping itu ghain dengan huruf qaf sangat berdekatan. Huruf ghain di paling atas langit yang lunak, ya. Huruf qaf, ya, maaf, huruf ghain ya di tenggorokan paling atas, ya, mendekati langit-langit yang lunak. Huruf qaf di langit-langit yang lunak, di pangkal lidah. Jadi makanya dia dekat, sering sering dimasukin, ya, sering dileburkan. Afriq
علينا هذا خطأ. أفرض ya. Mohon maaf. Apa tadi? Yang ghain dengan qaf ya. Ghain dengan qaf. La لا tuzighu. تزغ Ya, la tuzighu. Tuzil. Zilqu. La لا tuzilqu. تزغ Ya. لا تزغ Nah, jangan sampai dia la tuzigh qulubana. Banyak enggak? Banyak, teman-teman. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ada khata. Ghainnya kemana? Ya nggak boleh dileburkan. Bukan hukum idgham itu. Ya. La tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Pernah dengar tidak? Sering. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Kenapa la tuzigh qulubana? Lepas itu la tuzighu. Ya. Kenapa? Karena berdekatan yang huruf tersebut sehingga ya mudah untuk dileburkan ke huruf qaf. Nah, dan ini kesalahan, teman-teman. Ini adalah kesalahan. Selanjutnya ya, yaitu ya yakhtima, yakhtima. Ya, dalam ini ya huruf kha menghadapi huruf ta, maka sempurnakan tebal huruf kha. Kenapa? Huruf kha ini ya dia sifatnya atau dia punya makhraj tebal ya, tebal. Tuzil tadi apa? Yang dijelaskan di sini adalah ya yakhtim ya. Maka huruf ini huruf yang tebal bertemu dengan huruf yang tipis. Perhatikan. Ini hanya gambaran, teman-teman ya. Kha dengan ta. Akan tapi banyak huruf yang tebal nanti bertemu dengan yang tipis. Tipis bertemu tebal. Contohnya misalnya fa yang fathah bertemu dengan dhad ya. Fadli. Benar tidak? Sering terjadi itu? Sering. Ya, padahal fa itu huruf yang tipis. Fa. Fadli. 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 Bukan fadli. Ya. Ini surah apa ya? Alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na. Salah. Ini aja. Salah. Ya, siapa? Ya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Oh, bukan. Ya. Yang sering terjadi bukan berarti sekali lagi di sini yang dibahas adalah huruf yang berdekatan, huruf yang lemah bertemu tebal. Ya, saya tambahkan fadlih bukan berarti matan ini sekali lagi tidak sempurna, tidak. Ini nawab ini sangatlah sempurna, qasidah ini sangatlah sempurna. Ya, ini tidak mungkin beliau menuliskan semua contoh dalam Al-Quran. Ya, ini hanya gambarannya. Kita yang mencari apa namanya? Cari yang kesamaannya. Huruf sukun, huruf yang tipis bertemu huruf tebal, huruf yang tipis. Ya, contohnya tadi apa? Ya, yakhtim, yakhtim, yakhtim. Nah, kha-nya tebal, ta-nya tipis, yakhtim. Dan sebetulnya dalam contoh yang lain wala takhsha, wala takhsha. Jangan sampai ta-nya jadi tebal. Wala tukhsha. Ya, tukhsha. Bukan tukhsha. Takhsha, takhsha, takhsha. Naam. Dan apa? Sabbihhu. Sabbihhu. Haknya benar-benar sempurnakan dan bunyikan huruf hu. Ya. Sabbihhu lailatan. Sabbihhu bihhu bihhu. Nah, harus bisa mendapatkan huruf ha, ih, ah, ya. Ih, ya. Sabbihhu bihhu. Kalau memang belajar maka lamakan bihhu
bih hu bihhu. Agak cepat. Bihhu bihhu bihhu. Nah, kakak akan bisa pasti berubah dan akan bisa tahu ya mana huruf yang bertemu ya, yang kuat dengan yang lemah dengan yang kuat. Ini hanya gambaran teman-teman, tapi di Al-Qur'an banyak ya. Atau bertemu dengan yang berdekatan. Ha dengan ha misalnya. Tadi ghain dengan qaf ya, yang berdekatan. Naam. Maka ini adalah harus diperhatikan dengan baik ya. Harus diperhatikan dengan baik. Nah, atau misalnya ya ha yang berdekatan dengan di sini ada ihsanin. Hamzah yang bertemu dengan ha. Ihsanin. Ya, ihsanin. Ya, ya. Maka mungkin bagi kita ini mudah ya. Bagi orang-orang dahulu ini susah ya teman-teman. Jadi jangan sampai ini masa ini aja ya. Tidak akan bisa kita belajar, tidak akan bisa bacaan kita bagus kecuali para ulama mencontohkan semuanya, dan tadinya pasti sudah ada. Mereka tuh nyaris seperti peramal, teman-teman. Sudah tahu dia ke depan seperti apa, walaupun dia tidak melamarkan, tapi dia sudah tahu disiplin ilmu yang kita akan tempuh itu ya, bisa jadi berlawanan, akan tapi ketika ini ada ya, kasusnya ada, maka disamakan dengan Al-Quran. Makanya Masya Allah ya, para ulama ini Masya Allah luar biasa. Ketika Ain bertemu Hamzah bertemuan ini, Qaf dengan ini adalah nyaris seperti peramal ya. Ini pasti akan kasusnya akan terjadi nantinya. Makanya Masya Allah banyak sekali yang tidak tahu ya. Seperti la tuzigh qulubana, bukan la tuzigh qulubana, la tuzighu ya. Nah, tidak boleh masuk ke huruf qaf. Nah, hadza wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di bait 13 14 ya. Nantinya insyaallah taala di malam Ahad malam Sabtu seperti biasa, mohon maaf ya. Sabtu malam Ahad kita talaki ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, mudah-mudahan ada keberkahan ilmu, keberkahan majelis ini, sehingga insyaallah mudah-mudahan juga ya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu, untuk terus kita upgrade ya. Insyaallah doakan saya besok jam 1 saya insyaallah, untuk besok jam 1 saya pengambilan sanad Al-Fatihah di Syekh Abdul Karim ya, insyaallah taala. Doakan ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau terserap baik dengan saya, dan saya akan sampaikan insyaallah ke antum semua tanpa mengurangi sedikit pun ya. Doakan mudah-mudahan bisa mendapatkannya ya, karena beberapa dulu pernah di Syekh saya yang lain. Nah, sekarang ini Syekh Abdul Karim ya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya, bertalaqi dengan beliau dan mengambil sanad dengan beliau. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Dan mudah-mudahan ada manfaat yang diambil. Ingat ya, terus terus belajar dan mengajar ya, biar manfaat ilmunya. Syukron ya, Allah marzuqna istiqamah bi khair. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita istiqamah dan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz sudah mengajarkan kita semua. Semoga jadi pahala jariah buat Ustaz, dan juga semoga teman-teman semua bisa dimudahkan untuk bisa paham materi yang disampaikan dan semakin baik bacaan Al-Qur'annya. Jazakumullahu khairan katsira buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Ya, semoga kita semakin baik dalam membaca Al-Quran tentunya. Sudah selesai, insya Allah kita akan berjumpa besok di sesi talaki ya. Insya Allah Ustaz biasa anjing sesi talaki. Insyaallah. Insya Allah kita akan bertalaki bersama Ustaz Rudini besok ya, di Gak Ngaji Gak Asik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.